Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya dialah yang berhak untuk menerima pujian, dan kita selaku hambanya harus senantiasa selalu memanjatkan puji serta syukur kepadanya. InsyaAllah kajian yang bertemakan aqidah akan segera dimulai. Dimohon kepada para jamaah agar merapikan barisannya, merapikan duduknya, mempersiapkan hati dan pikirannya. Yang membawa buku barangkali bisa mencatat. Dan ya, kepada para jamaah, barangkali ada yang ingin bertanya setelah kajian, bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kajian Muqaddimah Kitabut Tauhid yang akan disampaikan oleh Ustaz Salman Al-Shifa Hifdzahullah Ta'ala akan dimulai. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sahabat-sahabat semuanya yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji mutlak milik Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, yang tidak pernah berhenti mencurahkan nikmatnya kepada kita. Nah, kita pun harus senantiasa jangan terhenti rasa syukur kita teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Salawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau banyak berjasa buat kita semua. Penuh kasih sayangnya kepada umatnya, maka beliau senantiasa berpikir bagaimana umatnya bisa selamat di dunia dan selamat nanti di akhirat. Para sahabat tabi'in, itba'u tabi'in, dan mudah-mudahan kita istiqomah terus
mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di pertemuan malam Jumat ini kita akan mengambil temanya totalitas tanpa batas. Masya Allah, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bab akidah sebetulnya ya, bab tauhid, yang mana kalau kita ingin total mempersembahkan seluruhnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama harus kita tanamkan dalam hati kita adalah bahwa kita harus sadar betul bahwa kita adalah makhluk dan Allah adalah pencipta kita. Allah Al-Khaliq yang menciptakan kita. Dan kita yakini bahwa kita tidak pernah menciptakan diri kita sendiri. Kita tidak merasa bahwa kita jol-jol aya gitu, kurang. Tidak ada satu orang manusia pun yang meyakini dalam hatinya bahwa kita ada karena menciptakan diri kita sendiri. Enggak. Kita yakin ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita makhluk. Kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ada yang hafal? Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wah, kayak tuyul. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu, hai manusia. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala memanggil seluruhnya manusia, seluruh manusia. Ya. Tidak hanya orang beriman, tidak hanya orang-orang, tapi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu seluruh manusia. Ya. Kalau panggilan Allah pada orang beriman pasti perintah dan lain sebagainya, yang sifatnya taklif, membebani kita. Tapi Allah memanggil seluruh manusia ya, di ayat ini ya. Apa perintahnya? U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat u'budu dari asalnya dari apa? Abdun. Ya, betul? Abdun. Apa arti abdun? Hamba. Hamba. Jadi kita ini hamba. Ya, seorang hamba yang konsekuensinya kalau seorang hamba Pak, harus berani menghambakan dirinya di hadapan Allah, di hadapan Tuannya.
hambakan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari bahwa kita ini hamba ya, yang tidak ada apa-apanya, lemah, dha'ifa, ya, jahula, doluma. Kalau kita menyadari kita hamba yang tidak punya daya dan upaya, lemah di hadapan Sang Pencipta kita, baru kita akan totalitas kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keegoan ya, atau ya, dalam diri kita ada kesombongan, maka sifat penghambaannya ini tidak akan total sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ubudu ini menghambakan diri. Bisa juga ubudu beribadah lah, ibadah. Ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu tunduk, patuh. Ya. Tunduk, patuh. Taat ya, kepada yang telah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kalau Syekh Utsaimin atau Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mendefinisikan ibadah ini ismun jami, satu nama ya, min qaulin au fi'lin, baik itu perbuatan atau baik itu ucapan atau perbuatan, yang mana ucapan dan perbuatan tersebut mengundang cinta dan ridho Allah. Nah, ini ibadah ya, ini namanya ibadah. Antum melakukan aktivitas apapun ya, baik mengut sampah atau ngabersihan WC jamban ya, atau sifatnya hal-hal kebaikan yang bisa kita perbuat, tidak hanya ibadah ritual saja seperti sholat, haji dan sebagainya, tapi kebaikan apapun yang kita lakukan dan ucapan atau perbuatan tersebut bisa mengundang ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala, ini bisa jadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. U'budu rabbakumul ladzi. Rabb ini artinya seputar yang memelihara, yang mengurus. Calik, duduk. Mengurus, yang memelihara, yang menciptakan, yang memberi rizki. Ini Rabb. Makanya dalam akidah, dalam tauhid ini ada tauhid rububiyah. Ada tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Seputar Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang menguasai diri kita, Allah yang mengurus urusan kita, Allah yang mengatur semua rizki kita. Ya, ini rububiyah ya. Ya, perhatian diri tadi. Ya, ini sekitar makna rububiyah. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita bahwa kita ini adalah seorang hamba Allah
yang diatur sama Allah, diurus sama Allah, dikuasai sama Allah, dimiliki sama Allah. Kalau sudah sadar akan penghambaan ini, insya Allah apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, kita akan totalitas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar tuh diurus ku Allah, dimiliki sama Allah, dikuasai sama Allah. Saya sering sampaikan kalau kita diri ini mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri ini mutlak milik Allah, dikuasai sama Allah. Karena kita tidak punya kuasa akan diri kita sendiri, apalagi bisa menguasai orang lain. Nggak akan bisa, nggak akan mampu. Semua sama Allah dikuasai, dimiliki, dikuasai. Allah Al-Malik, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki. Bukan kita. Diri kita pun kita tidak memiliki. Saatnya harus tua, gak bisa ditahan. Saatnya janggot harus putih, ya putih, gak bisa apa-apa saya. Kalaulah diri kita ini milik kita, gampang dikukuhmakeun nya. Ya. Alim kolot, alim keriput gitu tahan janggot hayang hidung gitu kan. Itu kan gak bisa. Kenapa? Ini satu ciri, satu tanda bahwa kita ini tidak bisa menguasai apapun, bahkan pada diri kita sendiri. Kalau kita bisa menguasai atas diri kita sendiri, so ulah sepuh, ulah kolot, ulah keriput, ulah janggotan, ulah bodas, ulah wisan, tetiasa, nggak bisa. Ini ada yang menciptakan, ada yang memiliki, ada yang menguasai, ada yang mengurus. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sadar betul akan hal tersebut, bahwa kita ini bukan apa-apa, kalau kita sadar betul dalam hati dan pikiran kita bahwa kita adalah hamba yang harus mengabdi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang allazi khalaqakum, yang telah menciptakan. Siapa? Rabbakum, Tuhan kalian, yang telah mengurus kalian, memberi rizki kalian, ya, memiliki kalian, menguasai kalian, mengatur kalian. Nah ini kalau sudah yakin betul, insya Allah kita akan mudah berbuat apapun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberat apapun beban yang dipikul sama kita, atau perintah yang diperintahkan oleh Allah dan disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita akan ringan melakukannya. Ya. Jadi sifat hamba ini harus melekat dalam diri kita. Ya. Yo, seorang hamba mah rek dikumaha ge nya.
putuana teh diparentahkeun ieu nurut, parentahkeun itu siap, dilarang ulah kieu hayu. Hamba kita ini hamba Allah. Allah ini maha baik, sudah mengurus kita, menciptakan kita, ya, memberi rezeki kepada kita. Bayangkan kalau ada seorang yang baik hati, yang memberi jaminan kehidupan pada kita, ya, kita punya hutang dibayari, tidak punya makanan dikasih makanan, dijamin kehidupan kita. Bagaimana sikap kita kepada orang tersebut yang sudah baik? Bagaimana sikapnya? Kita pun akan membalas kebaikan tersebut. Ingat, Allah ini setiap saat memberi rizki pada kita, memberi nikmat sama kita. Tak pernah sedikit pun, ya, tak pernah sedikit pun terhenti nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Calik. Ya seur iklan ya. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan semuanya, ya. Ya namanya anak kecil. Hasan Hussein juga waktu kecilnya dulu, ya, sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi sifat hamba ini sudah menjadi fitrah buat kita, buat manusia. Fitrah hamba ini. Kalaulah diri kita tidak menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat fitrahnya itu akan muncul. Dia hatinya akan mencari kepada siapakah dirinya menghambakan. Karena fitrah tadi saya sampaikan dari awal, ya, bahwa manusia ini yakin tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Kalau seperti itu berarti ada yang menciptakan. Ini sifat. Ketika dia tidak mau mengakui dan tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan cari labuhan hatinya, kepada siapakah dia labuhkan hatinya, kepada siapakah dia akan menghambakan dirinya. Makanya banyak di sebagian manusia yang menghambakan dirinya kepada selain Allah. Ketika kita sudah tidak menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan cari penghambaan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat hamba ini sudah menjadi fitrah manusia. Fitrah manusia. Walaupun dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tidak meyakini Allah yang menciptakannya, tidak meyakini bahwa Allah yang mengurusnya, tidak meyakini Allah yang memberi rizki dan kenikmatan, tetap dia akan mencari penghambaan kepada selain Allah. Nah, ini yang bahaya. Maka banyak sebagian manusia yang menghambakan dirinya kepada selain Allah. Ada yang menyembah matahari. Orang-orang mana yang menyembah matahari? Orang Jepang menyembah matahari. Ada pendahulunya tidak? Ada. Bukan hari ini saja, dahulu pun ada yang menyembah matahari. Salah satunya yang terkenal di kisah Nabi Sulaiman, ya, ketika Ratu Bilqis ketahuan sama burung hudhud, ya, burung hudhud
ketika di satu negeri namanya negeri Saba, kerajaan Saba dipimpin oleh seorang wanita namanya Ratu Bilqis ya. Di surat An-Naml, hum yasjuduna lisyamsi min dunillah. Mereka dan raja dan rakyatnya semuanya menyembah matahari min dunillah, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada pendahulunya orang yang menyembah matahari. Jadi mereka teh selaku manusia fitrahnya muncul. Kepada siapa dirinya menyembah? Kepada siapa dirinya menghambakan? Ketika tidak tahu, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, ya nu aya meyakini matahari sebagai Tuhan. Ada juga yang meyakini sebagian manusia menghambakan dirinya kepada binatang. Ya, kepada sapi. Ada yang menyembah sapi? Ada banyak. Banyak yang menyembah sapi. Salah satunya di India ya. Di India mereka kayak sapi modal misalnya. Tapi ada Tuhan atuh sebagai Tuhan ya. Dianggap suci. Masya Allah. Ya. Ada yang menyembah cicak. Ada komunitas yang menyembah cicak. Masya Allah. Kenapa? Sifat fitrahnya muncul. Ada yang menyembah ya binatang, banyak yang menyembah sapi, menyembah cicak, menyembah tikus, aneh-aneh. Ketika tidak mengenal Allah, dia akan cari kepada siapa hatinya menghambakan dirinya. Ya, karena fitrah manusia kaya menyembah kasaha. Sok orang-orang pedalaman, orang-orang primitif, ketika mereka tidak diberi petunjuk untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka cari ritual sendiri. Ya, makanya orang-orang di pedalaman teh ya dicari bentuk ibadahnya sudah di karang-karang sendiri. Misal di api unggun gitu. Kurilingan api kunul bari doana teh huha ya aya nya kitu nya. Jelas bahasana ge huha. Kenapa? Karena mereka harus labuhkan hati ini. Harus mencari ibadah kepada siapa?